Pernahkah kamu merasa hidupmu hanya berputar-putar di rutinitas yang sama? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam dalam keadaan lelah, lalu tidur sebentar untuk mengulang hal yang sama esok hari. Uang memang masuk ke rekening, tapi entah kenapa selalu cepat sekali keluar. Baru saja menerima gaji, belum genap seminggu, saldo sudah menipis. Dan yang bikin lebih bingung, kita sendiri seringkali tidak sadar kemana uang itu pergi. Ada saja alasan untuk keluar. Belanja online yang awalnya cuma iseng, nongkrong bareng teman yang katanya sekadar sekali-sekali. Atau cicilan kecil yang kalau ditotal ternyata cukup besar. Semua terasa wajar. Tapi tiba-tiba akhir bulan datang dan kita kembali gelisah. Sementara itu, ada orang lain yang terlihat lebih santai. Mereka tidak terlihat sibuk kejar-kejaran dengan waktu, tidak lembur sampai larut, bahkan masih bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Tapi entah bagaimana, hidup mereka terasa lebih stabil. Mereka punya tabungan, bisa liburan, bisa membantu orang lain, bahkan seolah uang datang ke mereka dengan mudah. Apakah kamu iri dengan mereka? Saya dulu sering. Rasanya tidak adil. Saya kerja keras, mengorbankan waktu, bahkan menahan banyak keinginan. Tapi tetap saja uang terasa sulit bertahan. Sementara orang lain terlihat ringan, tapi keuangannya justru lebih sehat. Pertanyaan besarnya, apa bedanya mereka dengan kita? Apakah karena mereka lebih pintar? Apakah karena mereka lebih beruntung? Atau mungkin karena mereka lahir dari keluarga yang sudah mapan? Itu semua mungkin berpengaruh, tapi bukan kuncinya. Setelah saya perhatikan lebih dalam, ternyata perbedaan besar itu ada pada cara mereka berpikir tentang uang. Ibaratnya begini, uang itu seperti kupu-kupu. Kalau kita berusaha menangkap mereka dengan jaring, mereka akan terbang dan menjauh. Tapi kalau kita menyiapkan kebun bunga yang indah, kupu-kupu akan datang sendiri, bersama teman-temannya tanpa harus dikejar. Begitu juga dengan uang. Kalau cara kita berpikir tentang uang salah, sekeras apapun kerja kita, hasilnya akan terasa sia-sia. Tapi kalau pola pikir kita benar, uang cenderung lebih betah, lebih sering datang, dan lebih mudah tumbuh. Nah, inilah yang jarang disadari. Banyak orang sibuk mencari cara menambah penghasilan, sibuk lembur, bahkan sibuk mengatur pengeluaran kecil. Tapi lupa bahwa akar masalahnya ada di pola pikir. Hari ini, saya ingin ajak kamu menggali lebih dalam 3 pola pikir utama yang tanpa sadar menentukan apakah uang betah tinggal bersama kita atau justru menjauh. Pola pikir ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar pada kehidupan finansial kita. 1. Pola pikir konsumtif versus investor. Kalau kita bicara soal uang, kebanyakan orang punya pola pikir yang mirip. Begitu menerima gaji atau penghasilan, hal pertama yang muncul adalah belanjain apa ya? Mungkin kedengarannya sepele, bahkan wajar. Kita kerja keras setiap hari, tentu saja ingin menikmati hasilnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi masalahnya, kalau setiap kali uang datang hanya dipakai untuk belanja, uang tidak pernah bertambah. Ia hanya lewat sebentar, mampir, lalu hilang begitu saja. Inilah yang disebut dengan pola pikir konsumtif. Pola pikir ini menjadikan uang sebagai alat pemuas sesaat. Kita merasa bahagia saat membeli sesuatu, tapi kebahagiaan itu cepat hilang. Uangnya habis, barangnya menurun nilai, dan kita kembali ke titik semula. Contoh kasus, Budi versus Andi. Bayangkan Budi, seorang karyawan. Bulan ini ia menerima bonus 10 juta rupiah. Ia berpikir, saya pantas merayakan kerja keras saya. Maka ia membeli gadget terbaru. Rasanya luar biasa, bangga, bahkan sempat dipamerkan ke teman-teman. Tapi beberapa bulan kemudian, gadget itu sudah turun harga, model baru keluar, dan barang yang dulu membuatnya bangga, kini terasa biasa saja. Uangnya habis, manfaat jangka panjangnya tidak ada. Sekarang lihat Andi, ia juga mendapat bonus 10 juta. Tapi ia bertanya pada dirinya, bagaimana caranya uang ini bisa bertambah? Maka ia pakai 5 juta untuk ikut kursus bisnis, 3 juta untuk mencoba usaha kecil, dan sisanya untuk kebutuhan harian. Beberapa bulan kemudian, hasilnya berbeda jauh.
Andi punya skill baru, jaringan baru, bahkan usahanya mulai berkembang. Bonus yang sama, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Uang itu ibarat benih. Kalau semua benih kita makan, kenyang sebentar, tapi habis sudah. Namun kalau sebagian ditanam, ia bisa tumbuh jadi pohon yang berbuah berkali-kali. Orang konsumtif sibuk makan benih. Orang investor sibuk menanam benih. Dan siapa yang akhirnya punya panen lebih banyak? Jelas, yang menanam. Pola pikir kecil, dampak besar. Pola pikir investor tidak harus dimulai dengan modal besar. Banyak orang berkata, saya kan cuma punya sedikit, nggak cukup buat investasi. Padahal, justru dari jumlah kecil kita bisa melatih diri. Ada seseorang bernama Rani. Ia memulai dengan menyisihkan hanya Rp100.000 tiap bulan. Kadang ia gunakan untuk membeli buku. Kadang untuk ikut kelas daring, kadang untuk coba jualan kecil. Nilainya kecil, tapi dampaknya besar. Setahun kemudian, pengetahuannya bertambah, ia punya jaringan baru. Dan dari percobaan jualannya, ia menemukan model bisnis yang kini menjadi sumber penghasilan tambahan. Jadi, bukan soal besarnya uang, tapi soal bagaimana pola pikir kita mengelolanya. Perbedaan pola pikir. Orang konsumtif selalu fokus pada kepuasan hari ini. Orang investor selalu fokus pada pertumbuhan esok hari. Orang konsumtif bertanya, apa yang bisa saya beli? Orang investor bertanya, bagaimana caranya uang ini tumbuh? Pertanyaan sederhana ini membuat keputusan mereka berbeda. Dan keputusan berbeda, jika diulang berkali-kali, akan menghasilkan kehidupan yang berbeda. Bayangkan ada dua petani. Keduanya sama-sama diberi sekantong benih. Petani pertama berkata, saya lapar sekarang. Lalu memakan semua benihnya. Ia memang kenyang sebentar, tapi esok hari ia kembali lapar tanpa apa-apa. Petani kedua menahan lapar sebentar dan menanam sebagian benihnya. Memang ia harus menunggu, harus merawat, tapi beberapa waktu kemudian benih itu tumbuh jadi tanaman, lalu pohon, lalu menghasilkan buah yang bisa ia nikmati berulang kali. Hidup finansial juga seperti itu. Orang konsumtif kenyang sebentar. Orang investor sabar menunggu, tapi akhirnya panennya jauh lebih banyak. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sebentar dan jujur pada diri sendiri. Setiap kali menerima uang, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Apakah langsung mencari apa yang bisa dibeli? Atau mencari cara agar uang itu bisa bertumbuh? Pertanyaan kecil ini bisa menjadi pembeda besar antara hidup yang selalu merasa kekurangan dengan hidup yang perlahan-lahan bertambah stabil. 2. Growth mindset. Kalau kita bicara soal keuangan, banyak orang beranggapan kuncinya hanya bekerja lebih keras. Padahal, kerja keras tanpa pola pikir bertumbuh seringkali membuat kita seperti hamster di roda, berlari sekencang mungkin, tapi tetap di tempat yang sama. Kenapa begitu? Karena dunia terus berubah, teknologi berkembang, cara bisnis berubah, bahkan cara orang menghasilkan uang sekarang jauh berbeda dengan 10 tahun lalu. Kalau kita berhenti belajar, kita akan tertinggal, meski bekerja lebih lama sekalipun. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan bisa terus berkembang, skill bisa dipelajari, kesalahan bisa diperbaiki, dan kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir perjalanan. Kebalikannya adalah fixed mindset. Orang dengan fixed mindset merasa dirinya sudah cukup. Mereka berkata, saya memang begini orangnya. Saya sudah tahu cukup banyak. Untuk apa belajar lagi? Masalahnya, dunia tidak pernah berhenti berubah. Ia tidak menunggu kita berubah. Di era digital dan modern sekarang, dunia berubah bukan hitungan tahun lagi, tapi hitungan bulan. Contoh kasus, Dika versus Lucy. Saya punya teman bernama Dika. Ia bekerja di kantor dengan gaji tetap. Hidupnya aman, pikirnya. Untuk apa repot belajar hal baru? Begitu ucapnya. Kemudian pandemi datang. Perusahaannya goyah dan Dika terkena PHK. Saat itu ia panik. Ia tidak punya skill lain selain pekerjaannya di kantor. Berbulan-bulan ia menganggur. Mencari kerja tapi kalah saing dengan mereka yang punya skill tambahan. Bandingkan dengan rekannya, Lucy. Sejak lama, Lucy rajin belajar hal baru. Ia ikut kursus online, belajar editing,
belajar investasi, affiliate marketing, juga sedikit tentang digital marketing. Ketika pandemi melanda, ia juga kehilangan pekerjaan. Tapi bedanya, Lucy cepat beradaptasi. Ia membuka jasa editing online, memasarkan lewat media sosial. Tidak butuh waktu lama, ia kembali punya penghasilan. Apa bedanya Dika dan Lucy? Bukan di kecerdasan, bukan di modal. Bedanya ada di pola pikir. Kalau kita punya growth mindset, setiap uang yang kita dapat bukan hanya dihabiskan, tapi juga digunakan untuk belajar. Kita sadar bahwa skill adalah investasi. Kita tahu dunia selalu berubah, sehingga kita juga harus ikut berubah. Orang dengan growth mindset tidak takut gagal. Mereka tahu gagal hanyalah proses menuju keberhasilan. Kalau gagal sekali, mereka belajar. Kalau gagal 2 kali, mereka perbaiki lagi. Hingga akhirnya, kegagalan itu justru jadi batu loncatan menuju kesuksesan. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset, begitu gagal sekali langsung berhenti. Mereka berkata, "Ini memang bukan jalanku," padahal mungkin hanya butuh sedikit perbaikan dan penyesuaian. Orang dengan fixed mindset seperti pohon kering. Ia memang berdiri tegak, tapi sudah berhenti tumbuh. Saat badai datang, ia mudah patah. Orang dengan growth mindset seperti bambu, awalnya tumbuh pelan, tapi akarnya dalam. Saat badai datang, bambu lentur mengikuti angin, tapi tidak patah. Dan setelah badai reda, ia terus tumbuh lebih tinggi. Begitu juga kita. Kalau kaku, kita mudah tumbang. Kalau lentur, mau belajar dan terus berkembang, seberat apapun tantangan, kita tetap bisa bertahan. Sekarang, coba tanya ke dirimu, kapan terakhir kali kamu belajar skill baru? Apakah kamu masih membaca buku, ikut kelas, atau mencoba hal baru? Atau sudah lama berhenti karena merasa sudah cukup? Kalau jawabannya jarang atau bahkan tidak pernah, itu tanda bahaya. Itu artinya, kita mulai masuk ke fixed mindset. Ingat, uang suka pada orang yang terus bertumbuh. Skill baru membuka peluang baru, dan peluang baru membuka jalan bagi uang baru. Orang dengan growth mindset mungkin gagal berkali-kali, tapi mereka tidak berhenti. Mereka belajar, bangkit, dan mencoba lagi. Dan justru karena itulah, mereka selalu selangkah lebih siap menghadapi perubahan. Kalau kamu ingin uang datang lebih sering, jangan hanya bekerja keras. Bangunlah growth mindset, karena orang dengan growth mindset tidak pernah kehabisan jalan. Ketiga, pola pikir kelimpahan versus kekurangan. Kalau kita bicara soal uang, seringkali masalahnya bukan pada jumlah yang kita terima, melainkan pada cara kita melihat uang itu sendiri. Banyak orang hidup dengan pola pikir yang disebut mindset kekurangan. Mereka selalu merasa tidak cukup. Apa itu pola pikir kekurangan? Mindset kekurangan adalah keyakinan bahwa dunia ini sempit, bahwa rezeki terbatas, sehingga kalau orang lain dapat lebih banyak, maka jatah kita otomatis berkurang. Orang dengan pola pikir ini selalu takut uang habis, takut kehilangan, takut mencoba hal baru karena khawatir gagal, sehingga dapat mengurangi simpanan uangnya. Akibatnya, mereka cenderung menahan diri terlalu lama. Mereka tidak berani investasi, tidak berani membuka peluang, bahkan membeli barang yang sebenarnya bermanfaat pun mereka ragu. Ironisnya, semakin takut kehilangan, uang justru semakin cepat hilang. Contoh kasus, Dani. Dani adalah seorang freelancer desain grafis, skillnya bagus, kliennya ada. Tapi setiap kali mendapat proyek, ia selalu menyimpan uangnya rapat-rapat. Bukan untuk investasi, bukan untuk belajar, tapi hanya ditahan. Ia takut kalau bulan depan tidak ada proyek. Karena ketakutan itu, Dani menolak proyek besar. Ia tidak mau upgrade laptop, tidak berani beli software resmi dengan fitur tambahan, bahkan enggan bekerja sama dengan orang lain. Semua ia kerjakan sendiri, hingga akhirnya ia burn out. Saat saya berbicara dengannya, saya bilang, masalahmu bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keyakinan. Setelah lama berdiskusi, Dani mulai berani mengubah pola pikir. Ia membeli software yang tepat, berani membayar asisten lepas, dan pelan-pelan menerima proyek lebih besar. Hasilnya, pendapatannya justru lebih stabil. Uang lebih betah tinggal ketika Dani mulai percaya bahwa rezeki akan datang lagi selama ia terus memberi nilai. Cara membangun mindset kelimpahan.
Bagaimana caranya kita berpindah dari mindset kekurangan ke mindset kelimpahan? Ada 3 hal sederhana. 1. Mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Orang dengan pola pikir kekurangan selalu fokus pada apa yang kurang. Orang dengan pola pikir kelimpahan selalu mulai dengan rasa syukur atas apa yang sudah ada. 2. Percaya rezeki luas. Kalau kita yakin bahwa dunia penuh peluang, kita lebih berani mencoba. Rezeki kita luas, berterbaran di muka bumi. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. 3. Memberi untuk membuka jalan. Anehnya, orang yang berani memberi justru sering mendapat lebih banyak. Bahasa umumnya adalah sedekah. Dengan bersedekah membuat pikiran kita tidak terjebak pada ketakutan dan masuk pada zona berkelimpahan. Sekarang coba tanya pada dirimu, apakah selama ini kamu lebih sering berkata, "Uang saya tidak cukup"? Apakah kamu sering menunda peluang memberi karena takut kekurangan? Atau apakah kamu percaya bahwa selama kita terus belajar dan memberi nilai, rezeki akan selalu datang lagi? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat memengaruhi masa depan finansialmu. Kalau kita rangkum perjalanan panjang ini, sebenarnya ada 3 pola pikir utama yang menentukan hubungan kita dengan uang. 1. Investor versus konsumtif. Apakah uang kita dihabiskan untuk kesenangan sesaat atau ditanam agar bisa bertumbuh? 2. Growth mindset atau pola pikir yang terus bertumbuh. Apakah kita mau terus belajar dan beradaptasi atau berhenti di zona nyaman? 3. Kelimpahan versus kekurangan. Apakah kita hidup dalam ketakutan dan rasa tidak cukup, atau dalam keyakinan bahwa rezeki itu luas? 3 pola pikir ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan kalau dilatih bersama-sama, akan membentuk fondasi finansial yang kokoh. Sekarang saya ingin tantang kamu untuk jujur pada diri sendiri. Dari 3 pola pikir ini, mana yang paling ingin kamu ubah mulai minggu ini? Apakah kamu ingin mulai berpikir sebagai investor, bukan konsumtif? Apakah kamu ingin mulai melatih growth mindset dengan belajar skill baru? Atau apakah kamu ingin mengubah cara pandang dari kekurangan ke kelimpahan? Tuliskan jawabannya di kolom komen. Karena ketika kamu menuliskan sesuatu, itu bukan lagi sekedar wacana, tapi sebuah komitmen kecil untuk diri sendiri. Ingatlah, uang bukan hanya soal kerja keras. Kalau kerja keras adalah kunci satu-satunya, maka semua orang yang lebur setiap hari sudah pasti kaya. Nyatanya, tidak demikian. Uang datang kepada orang yang pikirannya siap, tindakannya tepat, dan hatinya berani melangkah. Kalau pikiranmu berubah, tindakanmu ikut berubah. Kalau tindakanmu berubah, hasilmu juga akan berubah. Dan ketika hasilmu berubah, hidupmu pun ikut berubah. Jadi jangan remehkan perubahan pola pikir. Karena dari situlah semua perubahan besar berawal.